uh, Valentine Day ini. Banyak legenda yang menceritakan kenapa kita tiap tanggal 14 Februari merayakan Valentine. Konon saudara, ada seorang namanya Valentinus yang melayani Tuhan dengan setia, dikenal orang yang baik, ya. Pada tahun sekitar 270, dia memberkati pernikahan pasangan Kristen. Padahal Kaisar Claudius II itu sudah melarangnya. Nah, karena kedapatan dia melanggar apa yang menjadi larangan Kaisar Claudius II, dia dijatuhi hukuman mati hanya gara-gara memberkati pernikahan secara Kristen. Ada juga legenda lain yang menyatakan malam sebelum dia dijatuhi hukuman mati, dia tulis surat kepada seorang gadis yang tadinya buta, tapi setelah didoakan, dilayani, menjadi melihat. Nah, di dalam surat itu dia tulis namanya dari Valentine-mu. Nah, saudara, rupanya kisah-kisah tentang Santo Valentinus ini yang diwarnai dengan kasih, dengan kerelaan untuk melayani orang lain, begitu berkesan di banyak orang. Makanya kemudian tanggal 14 Februari dipilih menjadi hari Valentine, di mana orang-orang biasanya kirim kartu, ya, memberi bunga atau hadiah kepada orang-orang yang dikasihi. Bagi kita, saudara, anak-anak kerajaan, sebetulnya Valentine itu setiap hari, ya, tidak hanya tanggal 14 Februari saja. Kenapa? Karena raja kita sudah memberikan contoh, teladan, bagaimana dia berbeda dengan kebanyakan para pemimpin di dunia ini. Dia memimpin dengan kasih. Hari ini kita akan lanjutkan Kingdom's Principles yang ketiga, ya. Yang pertama masih ingat minggu lalu tentang citizenship, ya. Bagaimana kita bisa menjadi warga negara Kerajaan Allah atau WNA, ya. Dulunya kita WNI. Tahu WNI, warga negara iblis. Sekarang menjadi WNA, warga negara Allah, ya. Caranya gimana masih ingat minggu lalu? Melalui kelahiran baru atau born again, ya. Nah, berbeda dengan menjadi warga negara dari satu negara di mana kadang begitu dipersulit, ya. Sebetulnya untuk menjadi warga negara Allah itu tidak sulit. Yang sulit itu untuk hidup sebagai warga negara kerajaan Allah, tetapi untuk masuk ke dalamnya tidak sulit. Asal kita mau bertobat, mengakui dosa, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu untuk siapa saja, segala bangsa, ya, tidak terkecuali. Yang kedua, kita sudah belajar prinsip tentang apa? Leadership, ya. Bagaimana pemimpin kita memimpin. Dia berbeda dengan pemimpin-pemimpin dunia yang mendirikan kerajaan di dunia ini dengan perang, dengan menggunakan senjata, tetapi Tuhan Yesus mendirikan kerajaan Allah justru dengan mengorbankan dirinya. Hari ini kita membahas yang ketiga, yaitu rulership, atau bagaimana raja kita itu memimpin atau mengatur kerajaannya. Mari kita baca Matius 20, Injil Matius pasal ke-20 ayat 25 sampai 28. Matius 20 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu,
hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mohon urapan berkat-Mu atas pemberitaan firman pada siang hari ini. Tolong hamba-hamba-Mu yang akan atau sedang menyampaikan firman, jadikan kami alat-Mu yang efektif untuk menyatakan isi hati Tuhan, kebenaran kepada jemaat-Mu sekalian, sehingga kami semua boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Khususnya Tuhan, bulan ini saat kami membahas prinsip-prinsip kerajaan Allah, kami boleh mengerti siapa raja pemimpin yang kami percayai dan kami layani, dan kami boleh mengikuti jejak teladan yang ditinggalkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bantu kami untuk memahami, untuk berkonsentrasi, dan lebih daripada itu untuk mempraktekkan apa yang akan kami pelajari pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan para pemimpin di dunia ini, baik presiden ataupun raja ataupun juga para perdana menteri, ada para pemimpin negara yang baik, ya, yang memperhatikan rakyatnya, yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Tetapi tidak sedikit saudara, para pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya, untuk menekan rakyat, bahkan merampas apa yang menjadi hak rakyatnya. Dan itu bukan saja terjadi pada masa Yesus datang ke bumi, di mana sejarah sebelumnya, baik itu di Timur Tengah sendiri maupun juga di tempat-tempat lain, di China, di India, di mana sebelum Yesus datang juga mereka punya banyak kerajaan-kerajaan saudara. Itu seringkali diwarnai dengan pertumpahan darah dan banyak pemimpin yang justru membawa sengsara kepada rakyatnya. Di zaman modern saudara mungkin juga pernah mendengar paling tidak para pemimpin negara seperti Benito Mussolini, ya, yang hidup tahun 1883 sampai 1945. Bagaimana dia saudara menjadi diktator di Italia mulai tahun 22 sampai 43. Dia juga mendirikan Italian Fascism. Saudara, di bawah pemerintahannya rakyatnya menderita. Kemudian Adolf Hitler misalnya, yang hidup tahun 1889 sampai 1945. Di bawah pemerintahannya bukan saja rakyatnya, orang-orang Yahudi menjadi terbunuh, tetapi dia juga menimbulkan perang dunia kedua. Kemudian kita mengenal Joseph Stalin, ya, tahun 1879 sampai 1953, dia pemimpin mana? Uni Soviet, saudara. Union of Soviet Socialist Republic, dan menjadi Secretary General of the Communist Party di Uni Soviet tahun 22 sampai 53. Saudara, tiga orang yang saya sebutkan ini, di bawah pemerintahan mereka bukan mendatangkan kesejahteraan, kebaikan bagi orang-orang dia pimpin, tetapi justru sebaliknya. Nah, Yesus tadi bilang, memang ya banyak para pemimpin seperti itu. Yesus bilang, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Kalau mereka tidak mau mengikuti, ya tahu sendiri. Saya pernah ke Kamboja, saudara. Saudara mungkin mendengar tentang apa yang dilakukan Meru, ya, Pol Pot. Saya mengunjungi satu museum, tapi berbeda dengan museum-museum yang lain yang menunjukkan barang-barang di masa lalu, lukisan dan sebagainya berharga. Tempat yang saya kunjungi itu adalah tempat di mana dulunya digunakan